Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pendengar kajian tafsir inspiratif yang dimuliakan Allah. Pada hari yang kelima ini, hari yang keempat ini, kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat yang kelima yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan mereka itulah orang yang berbahagia. Ayat ini sebenarnya merupakan finalisasi dari ayat sebelumnya yang menjelaskan ciri-ciri utama dari orang yang bertakwa, yaitu yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimuna shalah, menunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang memberikan hartanya kepada orang lain. Yang keempat, beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila min qablik wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinun, orang yang berorientasi kepada kehidupan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hal yang penting untuk menjadi perhatian kita dalam ayat ini adalah tentang orang yang mendapat hidayah. Bagaimana hidayah ini tetap ada di dalam diri kita dan bagaimana hidup kita ini tetap dalam jalur hidayah. Sebab apa? Ini yang menentukan. Jika pada suatu hari kita semua tidak ada di jalur hidayah, maka di situ kita akan ada di jalur kesesatan. Jika hari ini kita tidak ada di jalur hidayah, maka kita ada di jalur kegelapan yang pada akhirnya akan membawa kesengsaraan. Oleh karena itu, menjadi fokus utama yang patut menjadi inspirasi dari ayat ini adalah bagaimana kita itu tetap menjadi orang yang mendapat hidayah, dan dengan hidayah itulah memungkinkan menjadi diri kita menjadi orang yang bahagia. Oleh karena itu, untuk mereview, untuk menentukan bagaimana kita menjadi orang yang mendapat hidayah dan ada di jalur hidayah, tentu kita mereview ayat sebelumnya. Ya, pertama, yang memungkinkan kita untuk tetap mendapat hidayah adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang ghaib. Ini memang kadang-kadang ada orang berpikir ya, seolah-olah mengimani perkara yang ghaib itu menjadi orang mistis. Oh, tidak begitu. Ya, justru ini sangat ilmiah sekali. Di zaman modern sekalipun, dengan tingkat kemajuan teknologi yang sangat tinggi seperti sekarang ini, beriman kepada yang gaib sangat relevan. Ya, sebab apa? Sebab dengan beriman perkara yang gaib ini menjadikan seseorang akan mengakui kehambaannya. Karena apa? Tidak mampu menjangkau seluruh fenomenologi alam. Ya, banyak ilmuwan yang sebelumnya ateis. Kemudian melakukan kajian-kajian ilmiah dan pada akhirnya mereka tidak mampu menteorikan sesuatu. Disitulah kemudian dia mendapat hidayah. Pada era sekarang ini orang mampu menjelajah angkasa. Dan sejauh dia menjelajah angkasa, di situ sangat memungkinkan dia untuk mendapat hidayah. Karena di situ dia melihat betapa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa kecilnya diri kita sebagai manusia. Oleh karena itu, yu'minuna bil ghaib adalah bagian penting untuk menjadikan kita mendapat hidayah. Oleh karena itu,
kita harus dalam pikiran kita, dalam benak batinia kita harus terus ya beriman kepada yang gaib, meskipun sekarang era kemajuan, era rasional tetap sangat relevan. Beriman kepada hari kiamat, beriman kepada adanya malaikat yang pencabut nyawa, malaikat yang mencatat amal kita, beriman kepada alam barzah, ya, beriman kepada adanya padang mahsyar, beriman adanya ruh yang ada dalam tubuh kita. Semua itu memungkinkan untuk kita akan mendapat hidayah. Oleh karena itu, orang-orang Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk ziarah. Adalah bagian penting dari yu'minuna bil ghaib. Dan itu memberikan impact yang positif terhadap kita, kemampuan kita untuk mempertahankan hidayah. Yang kedua, yang memungkinkan hidayah kita dapat dan kita pertahankan adalah wa yuqimuna shalah, orang yang mendirikan sholat. Perlu diingat bahwa di dalam sholat ada bacaan yang merupakan rukun fi'liyah, yaitu membaca Al-Fatihah. Di situ ada ihdinas shiratal mustaqim. Ya, dalam sholat 5 waktu kita baca. Dan di dalam sholat juga ada bacaan ketika kita duduk di antara 2 sujud itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada bacaan rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wahdini, ya Allah, berikan kami petunjuk. Oleh karena itu, orang yang melakukan sholat memungkinkan dia untuk tetap mendapat di jalur hidayah. Memungkinkan hidayah tetap dipertahankan. Dan memungkinkan dia untuk menjadi orang yang bahagia. Yang ketiga, ya, menjadi pintu kita untuk mendapat hidayah adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita selalu memberi sesuatu yang kita miliki sebagian kepada orang lain. Ini penting, saudara-saudara. Karena apa? Karena memberikan kepada orang lain adalah berangkat ya ketika kita ikhlas. Maka disitulah kita akan melahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur itu mengingatkan diri kita, ya, pikiran kita, hati kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memberi juga membangkitkan kesadaran bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita menganggap itu milik kita. Kesadaran itu penting. Dan kesadaran ini titipan dari Allah, maka memungkinkan orang itu akan mendapat hidayah. Berbeda dengan Qarun. Ya. Qarun yang mendapat harta merasa bahwa itu adalah hasil usaha mereka sendiri. Disitulah kemudian dia menjadi ingkar. Dia tidak mau memberi orang lain. Dan kemudian Allah memasukkan dia di jalur kesesatan. Dan dia ditenggelamkan dengan hartanya sekali. Para pemirsa yang berbahagia, ini penting untuk mengingatkan kita bahwa dengan memberi kepada orang lain, kita akan benar-benar mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa kecilnya kita, tidak memiliki apa-apa. Semua itu disediakan oleh Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang memungkinkan orang untuk mendapat hidayah dan tetap ada di jalur hidayah adalah ketika mereka membaca Al-Quran, mengimani Al-Quran. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran, kepada Nabi Muhammad dan kepada umat yang terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Para pemirsa yang berbahagia, beriman kepada kitab suci itu dinamis, bukan statis. Ya, bukan sekedar diimani, tetapi iman yang kemudian menggerakkan hatinya untuk mendengar, menggerakkan hatinya untuk membaca, menggerakkan hatinya untuk mengkaji, mendalami isi-isi Al-Quran. Dengan demikian maka memungkinkan dia untuk mendapat hidayah, memungkinkan dia ada tetap di jalur hidayah, dan memungkinkan dia endingnya pada akhirnya akan mendapat kebahagiaan.
Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah penentang Islam. Namun kemudian sesuatu saat dia mendengarkan alunan ayat Al-Quran. Dan akhirnya dia sadar, mendapat hidayah dan masuk Islam. Para pemirsa yang berbahagia, begitu pula akhir-akhir ini banyak sekali para ilmuwan, kaum orientalis misalnya, dia semula ingin mengkaji ilmu-ilmu keislaman, terutama Al-Quran, untuk mencari kelemahan, menjadikan titik balik serang kepada ajaran-ajaran Islam. Tapi banyak kemudian dia yang tertarik dengan ajaran-ajaran Al-Quran, dan akhirnya dia mendapat hidayah. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam yang sudah terpatrikan, ya, sudah melekat kita keimanan kepada kitab suci, tentunya kita harus berusaha untuk membaca meskipun hanya satu ayat setiap hari agar kita tetap ada di jalur hidayah. Semoga upaya kita membaca Al-Quran satu hari satu ayat ini bagian kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yang memungkinkan menjadi kita tetap di jalur hidayah adalah kita berorientasi kepada akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Orientasi kita kepada akhirat. Kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam tekanan, berbagai macam godaan. Dan kita mampu melewatinya. Dan selalu berorientasi kepada akhirat. Disitulah kita akan ada di jalur hidayah. Tetapi apabila batin kita, diri kita, pikiran kita sudah lepas dari orientasi akhirat, disitulah kita akan tergerus oleh kehidupan di dunia ini. Kita akan larut dengan godaan. Kita akan kalah dengan tekanan-tekanan kehidupan yang hedonis, yang didominasi oleh pemuasa nafsu. Ketika kita melepaskan pikiran kita, ketika melepaskan rohania kita dari orientasi akhirat. Oleh karena itu, menjadi hal penting kita untuk selalu menguatkan istiqomah, ya, ada di jalur hidayah ini dengan ikhtiar tersebut di atas. Beriman kepada yang gaib, menunaikan sholat, memberikan harta kepada orang lain, ya, membaca Al-Quran dan selalu berorientasi kepada akhirat. Dengan demikian maka kita akan terjelma menjadi orang yang mampu hablum minallah dan hablum minannas. Jika demikian maka wahumul muflihun, ya, wa ulaika humul muflihun. Maka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Semoga kita dapat berusaha, ya, dengan ayat ini menjadikan inspirasi kita untuk sekuat tenaga ada di jalur hidayah dengan hal-hal tersebut di atas. Sekian, kita lanjutkan pada episode sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.